Saya akan terus mengejar kasus ini, Pak Erik ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mencermati beberapa pemberitaan terakhir, PT Taspen di Desember 2023 melayani 6,79 juta orang peserta. Sempat dikatakan akan di tahun lalu kalau saya tidak salah, Kementerian Keuangan mengatakan akan menghentikan pensiun karena membebani APBN. Dan kita sama-sama sepakat waktu itu, Pak Erik, saya masih ingat, kita sangat tahu bahwa uang di Taspen bukan uang UMN atau uang Kementerian Keuangan atau dari APBN, tetapi itu adalah uang koseng antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerjanya negara, pekerjanya adalah aparatur sipil negara. PT Taspen, saudara-saudara, mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun, program pensiun. Tetapi produknya, waktu itu Bapak yang berkopiah itu menjelaskan mendetail. Programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini, Pak Erik ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi seperti kita mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri. Jangan, Pak, potongan upah orang yang bekerja, dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum sudah pasti salah. Ditinjau dari sudut agama manapun saya kira tidak ada yang membenarkan. Bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib. Bapak kan tadi ada sekitar 762,82 miliar uang yang investasinya nggak jelas, Pak. Investasinya, lalu kemudian orang mengatakan, beberapa pejabat negara mengatakan, tenang, dana pensiun aman. Jadi pertanyaan kita, lalu yang nggak aman itu uang apa? Uang jaminan hari tuanya kah? Uang jaminan kecelakaan kerja? Atau uang apa dari peserta? Karena itu bukan uangnya BUMN, bukan uangnya Kementerian Keuangan, dan bukan uang APBN sesungguhnya. Saya minta bantuan, kita kolaborasi, kita minta dibongkar. Dan dari penjelasan Bapak yang berkopiah, yang saya tidak akan sebutkan lagi namanya, Antonio namanya. Ya. Jadi saya merasa, Pak, ini di akhir jabatan kita bersama periode ini, Pak. Di sini ada Bapak yang sering berkomunikasi, kita bekerja keras untuk membantu nasabah Jiwasraya dan sebagainya. Tolong bantu, Pak. Ini uang pensiunan, waktu itu dikatakan bahwa, tadi ada yang menanyakan, siapa yang menentukan investasi di PT Taspen? Bukan Menteri Keuangan, bukannya Kementerian BUMN, tapi Kementerian Keuangan yang menentukan. Oleh karena itu dalam kesempatan terbuka ini, karena saya juga sedang live, KPK kalau memang serius ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan. Karena ketentuan investasi THT, tabungan hari tua berupa deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung dan properti. Koreksi jika saya salah, Pak Menteri. Tetapi saya kira di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi mengenai program-program dalam jaminan sosial. Itu mengenai Taspen, Bapak mohon bantuannya. Apakah nanti jawaban tertulis saja, Bapak? Jangan, Pak, kita jangan. Udahlah, kita semua yang ada di sini, kalau kami mungkin insya Allah kita dilantik lagi karena hasil penghitungan KPU yang terpilih itu akan dilantik lagi. Tapi di jajaran BUMN belum tentu loh, ya, siapapun belum tentu. Ini kesempatan kita, ini bulan Ramadan, yolah kita ibadah, Pak. Bongkar. Saya yakin Pak Erik bisa, karena sudah menangani kasus Jiwasraya, Asabri, yang sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Pak Erik, pada masa jabatan Pak Erik. Untuk Taspen, saya yakin kita bisa kerjasama untuk membantu para aparatur sipil negara. Yang